Kita sama-sama mengetahui nih Pak ya, kalau Dinia Putri ini yang dulunya pondok pesantren, lalu tumbuh berkembang menjadi sebuah institut. Sejarahnya seperti apa sih Pak? Baik, saya mencoba untuk menyampaikan rekam jejak Yayasan Pendidikan Dinia Putri Lampung sebagai payung dari kegiatan kependidikan yang ada di pesantren. Diawali tahun 1974, tepatnya tanggal 24 Februari, Yayasan Pendidikan Dinia Putri memulai kegiatan pendidikannya dengan membuka sekolah tingkat menengah pertama, dan tentunya dalam rentang 6 tahun kemudian akan menjadi tingkat menengah atas. Diawali dengan pemikiran untuk mencerdaskan anak bangsa, khususnya untuk anak-anak putri, sehingga yayasan ini di tahun 74 mengkhususkan untuk membuka pesantren khusus putri, dan alhamdulillah berjalan sampai tahun 2013 pesantren memulai membuka juga pondok pesantren putra yang berada di Desa Halangan Ratu, Kabupaten Pesawaran juga. Usianya tentunya sekarang sudah 9 tahun. Dan pada tahun 2014 membuka berikutnya, yaitu sekolah dasar pertama Islam terpadu di Kota Kroy atau Kabupaten Pesisir Barat dengan unggulan tahfizul Quran. Namun dalam perjalanan waktu pada usia ke-46 yang menjadi salah satu mimpi perguruan tinggi itu meneruskan tingkat menengah atas itu menjadi sebuah perguruan tinggi, mengingat daya dukungnya juga sangat menginspirasi. Pertama, ada sekolah menengah atas di Kabupaten Pesawaran ini sebanyak 16 sekolah menengah atas dengan berbagai jenis. Ada yang umum, kemudian ada yang khusus, dan juga Dinia Putri secara khususnya untuk 2 tahun ini sudah mengeluarkan alumni sebanyak 6 kelas per tahunnya. Paling tidak minimal per kelas itu 30, berarti sudah mengeluarkan 180 orang. Dan ini juga menjadi harapan bagi para alumni yang cenderung untuk meneruskan apa yang sudah dialami di pesantren perguruan Dinia Putri ini. Maka dengan kerja keras, dengan keberanian, dengan rasa optimisme, kami mencoba memulai di pertengahan tahun 2019 untuk membuat naskah akademik dan diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan alhamdulillah pada tanggal 11 Desember pada tahun yang sama, tahun 2019, usul naskah tersebut layak untuk diteruskan.
tinggal dari surat pernyataan itu bisa tinggal menunggu satu langkah, yaitu evaluasi lapangan. Berhubung pada saat keluarnya pernyataan itu sudah di ujung tahun, sehingga evaluasi lapangan harus dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kemudian dengan suasana wabah pandemi COVID-19, kami pun juga tidak putus asa menunggu ketentuan dari pihak kementerian, dan alhamdulillah tidak dinyana pada tanggal 16 Juni kami diberi kesempatan untuk melakukan evaluasi lapangan secara virtual. Dalam pelaksanaan tersebut tentunya kami persiapkan semaksimal mungkin karena kami harus meraih izin operasional tersebut. Tapi tim kami mencoba persiapan evaluasi lapangan itu sudah kepada tahap evaluasi lapangan akreditasi, sehingga jika itu dilaksanakan kami minimal walaupun banyak kekurangan kami masih juga masuk di kategori yang layak. Nah, pada kenyataannya alhamdulillah dengan kerja keras evaluasi lapangan tersebut kami masuk pada tahap minor, dengan pengertian bahwa perbaikan itu sangat sedikit. Itu pun menurut keterangan dari kawan-kawan Kemendikbud, yaitu pertama terkait arus keuangan karena di sana ada salah teknis pelaporan, dan yang kedua terkait dengan tenaga pendidik yang ditengarai ada beberapa orang, 2 orang, bahkan terakhir ada tambahan 3 orang yang tidak linear, bukan tidak memenuhi syarat, tidak linear dengan prodi yang kita buat. Nah, alhamdulillah setelah 10 hari izin operasional kita terbit, yaitu tepatnya tanggal 8 Juli 2020, dan kami terima salinannya di LL Dikti Wilayah 2 Palembang pada tanggal 10 Juli 2020. Demikian. Untuk visi misi dari Institut ini sendiri apa nih Pak? Untuk visi misi dari Institut Teknologi dan Bisnis Dinia Putri yaitu untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing pada tingkat nasional, khususnya di bidang bisnis retail dan rekayasa perangkat lunak. Ada beberapa misi yang tentunya itu jabaran dari visi kami. Pertama, menyelenggarakan dan membangun program pendidikan tinggi yang profesional, bermutu, kreatif, dan inovatif. 2, melaksanakan riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan seni bidang bisnis retail yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan pusat layanan dan kerjasama inovasi untuk menghasilkan produk terapan di bidang kewirausahaan, manajemen retail, dan rekayasa perangkat lunak dalam menunjang bisnis retail dan yang berdaya saing tentunya. Keempat, memperkuat manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam menumbuh kembangkan suasana akademis yang kondusif menuju good university government yang berkualitas. Kalau boleh tahu nih Pak, jurusan apa saja yang sudah ada di institut ini Pak? Dengan terbitnya SK izin operasional Institut Teknologi dan Bisnis Dinia Putri Lampung, kami mendapat amanat untuk mengembangkan 3 prodi. Yang pertama, prodi rekayasa perangkat lunak yang terkait dengan keilmuan teknologi informasi. Kemudian 2 lainnya yaitu prodi kewirausahaan dan prodi manajemen retail yang mengarah pada bidang ekonomi atau secara khusus bidang bisnis. Untuk tenaga pengajarnya sendiri Pak, sudah berapa yang disediakan oleh institut ini sendiri? Sejak awal Institut Teknologi dan Bisnis Dinia Lampung kita menginginkan dikelola secara profesional menurut aturan yang berlaku. Jadi untuk menjalankan amanat 3 prodi itu, pertama terkait prodi harus ditunjang 5 dosen minimal, dan sebelumnya itu 6, jadi sekarang sudah ada keringanan menjadi cukup 5 yang tentunya harus sesuai dengan keilmuannya. Jadi prodi rekayasa perangkat lunak jadi harus dikelola oleh 5 dosen berkualifikasi strata 2
yang sesuai dengan bidang keilmuannya, termasuk juga 2 prodi lainnya, yaitu prodi kewirausahaan dan prodi manajemen retail. Dan alhamdulillah pasca terbitnya SK izin operasional pada tanggal 8, pada tanggal 11 kami atas nama pimpinan perguruan tinggi menerbitkan SK dosen tetap untuk 3 prodi tersebut dan masing-masing 5 dosen. Ini atas persetujuan yayasan pada rapat kami sebelumnya. Jadi sekarang sudah ada 15 dosen siap untuk mendorong berkembangnya 3 prodi ini di Institut Teknologi Bisnis dan Teknik Lampung. Melihat bahwa Institut merupakan kampus pertama yang secara resmi berdiri di Kabupaten Pesawaran nih Pak, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Pesawaran khususnya supaya Institut ini menjadi referensi perkuliahan di Kabupaten Pesawaran Pak? Ya, sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran yang konon kabarnya sudah sekitar 4 tahun yang lalu punya keinginan mendirikan perguruan tinggi di Kabupaten Pesawaran yang untuk pertama kalinya. Untuk itu alhamdulillah kita ucapkan syukur dengan anugerah dan inayah Allah semata perguruan tinggi yang dicita-citakan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah terwujud dengan terbitnya SK Kementerian Pendidikan pada tanggal 8 Juli 2020. Tentunya kami mengajak semua pihak, lapisan masyarakat khususnya, mari institut ini kita berdayakan dengan sama-sama mengambil peran sesuai dengan apa yang masing-masing miliki, sehingga dari hari ke hari institut ini berkembang yang didukung oleh masyarakat Kabupaten Pesawaran. Untuk itu kami atas nama pimpinan atau Rektor Institut Teknologi dan Bisnis di Niah Putri Lampung bergabung untuk sama-sama membesarkan yang tentunya prodi ini sudah mendapat dukungan dan pernyataan pemerintah daerah. Ini prodi yang betul-betul cocok di kalangan era informasi, era global, sehingga prodi ini bisa dikatakan menjadi minat para kalangan milenial. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga Unik TV juga bisa makin jaya menjadi salah satu TV yang sama-sama tumbuh dari daerahnya sendiri, yaitu Kabupaten Pesawaran. Selamat dan sukses bersama. Terima kasih Bapak. Ya. Itulah liputan Unik TV hari ini. Saya Puji Anjani dan kameramen Indra Yuda mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.